Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Real Madrid akhirnya meraih gelar Liga Champions ke-15 usai mengalahkan Borussia Dortmund 2-0 pada laga final yang berlangsung di Wembley dini hari tadi. 2 gol Real Madrid dicetak oleh Dani Carvajal dan juga Vinicius Junior. Pertandingan menarik dan mengharukan karena ini menjadi laga perpisahan Toni Kroos dengan Real Madrid. Setelah pertandingan itu, Toni Kroos tidak lagi main di Real Madrid karena dia akan pensiun dari sepak bola usai Piala Eropa. Jadi dia masih main bersama Jerman dengan harapan dia bisa juara dengan Jerman di Piala Eropa yang digelar di Jerman, di negara sendiri. Pembahasan kita kali ini akan fokus kepada Toni Kroos. Siapa yang tidak kenal Toni Kroos? Madrid akan kehilangan sosok Toni Kroos karena kita tahu bahwa dia adalah seorang pengumpan jitu. Seorang pengumpan kunci yang selalu bisa mengubah arahnya pertandingan. Toni Kroos memang tidak seperti Kevin De Bruyne, raja assist yang bisa mencetak 20-25 assist dalam setiap musim. Musim ini saja dia hanya mencetak 2 assist di Liga Champions dan 8 assist di La Liga. Jadi tidak begitu banyak. Bukan seorang raja assist, tapi dia seorang pengumpan kunci yang bisa mengubah hasil pertandingan. Inilah yang akan membuat Madrid kehilangan usai Toni Kroos tidak ada. Kita lihat bahwa saat pertandingan melawan Borussia Dortmund, setidaknya Toni Kroos melepas 2 umpan kunci dan semuanya berasal dari tendangan sudut. Pertama, tendangan sudut yang disambut oleh Dani Carvajal lewat sundulan, tapi sundulannya melambung. Yang kedua, kembali tendangan sudut di lokasi yang sama, dengan arah yang sama. Kali ini Dani Carvajal berhasil menyundulnya dengan baik, sehingga menjadi menjadi pengubah skor dan membuat Madrid unggul 1-0. Seakan-akan Toni Kroos bisa mengukur berapa jarak Dani Carvajal. Tidak hanya di final ya, di laga semifinal melawan Bayern Munchen, Toni Kroos juga yang memberi umpan penting kepada Vinicius Junior sehingga membuat skor sama 1-1 lawan Bayern Munchen yang sempat tertinggal saat itu. Dan pertandingan leg pertama semifinal berakhir dengan skor 2-2. Banyak umpan-umpan kunci yang dilepaskan oleh Toni Kroos sepanjang karirnya untuk Real Madrid. Musim ini dia melakukannya di banyak pertandingan. Di final-final Liga Champions sebelumnya juga sering melakukannya. Di era Ronaldo, di era Sergio Ramos, saya ingat betul di musim 2013-2014 mungkin ya, Madrid sempat tertinggal 0-1 dari Atletico Madrid, tapi lewat tendangan sudut yang dilepas oleh Toni Kroos, Sergio Ramos berhasil menyamakan skor dan di perpanjangan waktu Madrid menambah 3 gol sehingga menang 4-1. Dulu dia punya rekan di lini tengah bersama Luka Modric dan Casemiro. Musim ini dia lebih banyak dipasangkan dengan Fede Valverde dan Camavinga, Eduardo Camavinga. Siapapun pemain baru yang hadir di Madrid, pasti Toni Kroos menjadi pilihan pertama di lini tengah. Bahkan seorang Zidane pun mengaku sangat bangga pernah menjadi pelatih Toni Kroos. Yang jadi pertanyaan, bagaimana
nasib Madrid setelah ditinggal Toni Kroos. Karena perannya ini, peran sebagai pengumpan kunci. Siapa yang layak menjadi pengganti Toni Kroos? Untuk saat ini belum ada rumor Madrid menambah pemain ya di posisi Toni Kroos. Kylian Mbappe memang akan hadir, walaupun belum resmi. Karena kita masih menunggu sampai akhir bulan Juni nanti. Tapi dia seorang winger yang mungkin menggeser posisi Rodrigo. Nah, untuk posisi Toni Kroos ini siapa? Yang ideal itu adalah Luka Modric, tapi gelandang Kroasia ini sudah 38 tahun. Dia juga berakhir kontraknya di musim ini, tapi Madrid kabarnya akan memberi perpanjangan 1 tahun kontrak kepada Luka Modric, dan ini menjadi pertanda bagus. Tapi untuk main full sepertinya tidak mungkin, dan Ancelotti atau Real Madrid pun hanya menjanjikan menit main yang terbatas dan juga gaji yang turun karena mungkin untuk menghargai Luka Modric sebagai salah satu legenda. Jadi Luka Modric tidak mungkin. Lalu siapa yang akan menjadi pengganti Toni Kroos? Yang paling mungkin adalah Camavinga. Karena seorang Camavinga berposisi sama dengan Toni Kroos. Dan tanpa Toni Kroos, maka Tchouaméni akan lebih sering main musim depan sepertinya. Karena musim ini kalau Camavinga ditarik keluar baru dia. Jadi dia sebagai pelapis. Nah, musim depan keduanya mungkin akan menjadi starter bersama Fede Valverde. Menarik Jude Bellingham ke tengah tidak mungkin. Dan semua pemain yang saya sebut itu juga tidak punya gaya main yang sama dengan Toni Kroos. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Madrid untuk memecahkan masalah siapa pengganti Toni Kroos. Siapa lagi pengumpan jitu di Madrid yang sudah melegenda, yang menghasilkan 5 trofi Liga Champions. Siapa lagi kira-kira? Dan apakah Madrid harus merekrut pemain-pemain baru? Mungkin Joshua Kimmich dari Bayern Munchen atau pemain-pemain lainnya yang mungkin lebih bagus dari Toni Kroos. Tapi untuk saat ini menurut saya Toni Kroos adalah legenda yang sulit digantikan. Jadi ini jadi tantangan sendiri bagi Madrid untuk mencari penggantinya. Ini juga akan berdampak kepada usaha Madrid untuk menambah trofi Liga Champions mereka yang sudah berjumlah sangat banyak, 15 trofi. 4 pemain, Dani Carvajal, Nacho, dan Luka Modric, dan Toni Kroos sudah meraih 6 gelar, menyamai legenda Madrid Paul Gento. 4 pemain ini juga bahkan melebihi jumlah trofi Barcelona yang 5. Jadi Madrid pasti tidak akan puas dengan 15 trofi. Tapi dengan kehilangan Toni Kroos, memang bukan seorang pencetak gol yang subur, tapi dia adalah seorang pengubah kondisi, penghancur deadlock atau kebuntuan dalam permainan Madrid. Apakah Camavinga bisa melakukan peran itu musim depan? Ini menjadi pertanyaan besar. Belum lagi mungkin ada beberapa pemain yang keluar, diantaranya Nacho, yang kabarnya dilirik oleh Inter Miami. Nah, kehilangan Nacho, maka masih ada Eder Militao. Tapi Eder Militao kerap melakukan blunder ya. Musim ini bersama Ancelotti dia lebih banyak menjadi pemain cadangan saja. Jadi, apakah Madrid masih bisa menambah trofi mereka untuk musim-musim berikutnya? Sangat mungkin, apalagi DNA Madrid memang di Liga Champions. Apalagi mereka akan kehadiran
Kylian Mbappe, kekuatan mereka akan bertambah sangar. Dan tentunya ambisi untuk menambah trofi akan terus diapungkan oleh para petinggi Madrid. Tapi yang paling pasti mereka harus menemukan secepatnya siapa yang bisa menjadi pengganti Toni Kroos yang bukan raja asis, tapi dialah seorang pengubah permainan. Dan musim depan itu akan terlihat dari permainan Madrid. Apakah ada pemain baru seperti Toni Kroos, ataukah pemain yang ada sekarang, Camavinga, dan memaksimalkan juga Tchouaméni yang dibeli mahal juga dari Monaco, tapi masih jarang main. Demikian teman-teman ulasan saya soal Real Madrid dan Toni Kroos. Semoga menjadi informasi yang baik untuk teman-teman semua. Terima kasih dan salam olahraga.